Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ikhwan Fillah dimanapun Anda berada? Masih dalam siar bersama di channel setia Setimbul NPC pastinya. Semoga sobat muslim semua tetap dalam ilmu, iman, Islam juga istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam siar Islamku kali ini masih bersama siar Islam Bamtri yang selalu menjawab tuduhan murtadin dan oknum pembenci muslim. Kekocakan siarnya yang menjadi ciri khas selalu dinanti dengan kita, membuat ngakak tiada tara karena ulah pembenci Islam yang bermunculan di mana-mana. Baik dalam kesaksiannya Tuhan yang mereka rasakan, saksi palsu pun ia ucapkan. Bahkan ada yang mengaku-ngaku mantan Islam. Upaya kesaksian sesat pun dilakukan untuk meyakinkan calon murtadin lainnya dengan kehaluannya. Dan seperti apakah kekocakan juga kekoplakan yang dilakukannya? Berikut video selengkapnya. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, kembali lagi saat pagi hari ini saya menyaksikan kesaksian lawatan dan pesan dari Tuhan. Tepat jam 2 subuh saya dibangunkan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mengalami jamahan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Ada sesuatu yang Tuhan selalu taruh dan untuk disampaikan untuk kemuliaan namanya. Nah tuh, dia katanya berjumpa dengan Tuhan subuh hari, ya, di jamah dia mendapat lawatan Tuhan. Perlu dipertanyakan itu. Kopla. Jadi mereka ini sudah tidak lagi meyakini apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar, itu mereka tidak peduli lagi. Ya, yang mereka pedulikan itu adalah hepeng. Iya, hepeng. Ya, tapi memang itu ya. Ya, tapi mungkin karena Tuhannya ndak bisa lagi memberikan hepeng ya, makanya mereka cari hepeng sendiri. Karena kata pendetanya Tuhannya ndak punya hepeng lagi gitu. Nah, karena Tuhan tidak punya hepeng lagi, maka mereka bersaksi bohonglah di media sosial ini, termasuk YouTube, ya. Kasihan saya sama si Tapi kan lucunya ada aja orang yang percaya gitu. Hanya orang-orang yang berpikir saja yang tertawa melihatnya ya, ke kelakuan-kelakuan orang ini. Dia mendapatkan lawatan Tuhan, sehingga itu yang mendasari mereka untuk bersaksi. Dengarlah saya sudah mendapatkan lawatan Tuhan, Anda sudah apa belum? Kalau belum, dengarkan saya gitu. Sehingga mereka mendadak menjadi pengkhotbah gitu ya. Ya, kalau di Islam sama kayak ustadz lah gitu ya, kayak kiai, kayak habib gitu. Nah, tapi cara mereka ya lagi-lagi koplak. Ya, bukan oten namanya kalau tidak koplak. Nah, maka mereka jadilah pengkhotbah. Ya, orang yang awalnya biasa-biasa saja lalu membuat kesaksian, bertemu dan mendengar suara Tuhan, mendapat lawatan Tuhan, mereka menjadi pengkhotbah, mereka jadi pendeta atau pastor atau orang yang bisa didengarlah suaranya karena mereka sudah bercakap-cakap dan sudah bertemu dengan Tuhan kan. Nah, tapi caranya seperti ini. Tuhan selalu ingatkan, aku akan datang segera, aku akan datang segera, aku akan datang segera, aku akan datang segera. Halibartas tombarata kiste habatu habaraste, halebaras tombarata sekira haba. Tuhan bilang aku tidak bermain-main. Malang Arsenal. Aku akan datang, aku akan datang. Dengar telingamu, anak-anakku, cari aku, bersungguh-sungguhlah engkau datang kepadaku. Arde marosta hedakur hombarataste, arendu hadiparha, iripotandara hater hambataka, iriwaratah astehandito. Tuhan bilang, ini hambanya, mulutnya aku
urapi, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Artemba hareste gorang umbarasta arneros, Tuhan taruh di mulutnya perkataan-perkataan alesto yang dari Tuhan. Tai kucing. Apakah seperti ini jadinya orang yang sudah bertemu mendengar suara Tuhan dan mendapat lawatan Tuhan itu? Kan kambing namanya itu. Dia berkhotbah menyampaikan pesan Tuhan ke dia langsung. Ini kayak nabi ya, kayak nabi kalau dalam Islam ya, bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan lalu disampaikan kepada jemaatnya. Tapi cara menyampaikannya itu loh ya, membuat kita ini tertawa seperti orang gila. Dia membuat kita seperti orang gila kan, tertawa sendiri karena melihat kegilaan orang ini. Itulah bedanya mereka dengan kita ya. Di Islam bukan berarti tidak ada mu'allaf ya, yang menyampaikan pesan-pesan dalam Al-Quran. Bukan suara Tuhan langsung ya, tapi pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Tapi cara mereka menyampaikan bagaimana? Tenang, damai, tentram, menyejukkan jiwa, menyentuh hati gitu ya. As I started reading, it was like a letter. Reading the Quran for me is like getting a special letter from God. Like, it's so beautiful to know how much He protects us and how much He loves us. And I'm sorry, I cry every time I tell this part. Nah, beda ya, beda sekali cara mereka dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, pesan-pesan Tuhan. Ya, kalau dalam oten itu pukul-pukul mulut, pukul-pukul dada. Ya, kalau dalam Islam penuh haru, karena hatinya disentuh. Makanya jadi pertanyaan besar kan, apakah firman Tuhan yang disampaikan dengan memukul-mukul mulut dan memukul-mukul dadanya, apakah firman Tuhan yang benar? Tuhan bilang, ini hambanya, mulutnya aku urapi. Entah normal, tanda itu kan perlu dipertanyakan itu. Nah, mereka sering mengatakan, ya, kalau berjumpa dengan Tuhan itu kita menjadi tenang. Kalau berjumpa dengan iblis kita marah-marah. Nah, ini yang disampaikan firman Tuhan, tapi kok yang dipukul mulutnya, yang dipukul dadanya, mungkin sebentar lagi palanya yang dipukul itu. Nah, jadi sangat berbeda sahabat semuanya. Dan saya tidak heran ini adalah dampak dari acaranya Encop Papin Copi. Kau kurang ngajar kau. Emang gue pikirin itu. Dan juga dampak dari pengaruh dari dunia teknologi. Merasa dunia teknologi ini akan mampu membuat mereka ini semakin legit bohongnya, ternyata semakin membongkar kebohongan dan ajaran-ajaran mereka gitu ya. Sahabat semuanya, demikian video pukul-pukul mulut dan pukul-pukul dada ini. Tapi masih ada aja orang yang percaya meskipun kita tertawa melihatnya. Sampai jumpa di video pukul-pukul pantat berikutnya. Sampai jumpa di video pukul-pukul kepala berikutnya. Lebas tekari, halebester, halebaster, ardom batur tos teka, haleluya. Kasihan saya sama si Jepang. Ya, itulah saksi konyol yang dilakukannya untuk meyakinkan para murtadin lainnya. Kelakuan sesat dilakukannya, wajah ditampar-tampar tiada guna. Semoga tayangan tadi semakin menguatkan keimanan kita dan banyak bersyukur terlahir sebagai Islam yang kafah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.